Alarm peringatan berbunyi untuk timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan Filipina di Stadion Manahan, Surakarta. Pertandingan ini merupakan laga terakhir Grup B Piala AFF 2024 yang akan digelar pada Sabtu, 21 Desember 2024. Mampukah tim Garuda memastikan tiket semifinal, atau justru The Ascals yang membuat kejutan? Berikut ulasan lengkapnya. Meski diunggulkan, timnas Indonesia tidak boleh meremehkan kekuatan Filipina. Sejak Federasi Sepak Bola Filipina memulai program naturalisasi pemain, kualitas tim ini terus meningkat pesat. Kita tentu masih ingat bagaimana Indonesia pernah kalah memalukan 0-4 dari Filipina di Piala AFF 2014. Sejak saat itu, The Ascals bukan lagi tim mediocre di Asia Tenggara. Dalam dua pertandingan awal Piala AFF 2024, Filipina tampil cukup solid meskipun hanya bermain imbang melawan Myanmar dan Laos. Dengan kombinasi pemain naturalisasi senior dan muda berkualitas, Filipina bisa menjadi lawan yang merepotkan bagi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional, Gusnul Yakin. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia memang terus berkembang. Namun, ada beberapa catatan yang patut diwaspadai. Gusnul Yakin menyoroti kelemahan tim Garuda, terutama dalam mencetak gol dari open play. Sejauh ini, mayoritas gol Indonesia tercipta dari bola-bola mati. Sementara Filipina lebih berbahaya melalui skema permainan terbuka. Pertahanan Indonesia memang kukuh dan produktivitas golnya cukup baik. Namun, menghadapi Filipina dengan gaya permainan mereka, timnas harus bisa lebih efektif mencetak gol dari situasi open play, ujar Gusnul Yakin. Selain itu, Indonesia harus waspada terhadap semangat berlipat Filipina. Tim asuhan Albert Capelas berpotensi tampil maksimal ketika berhadapan dengan Indonesia. Apalagi Indonesia kini menjadi tolok ukur sepak bola Asia Tenggara, sehingga setiap lawan memiliki motivasi tinggi untuk mengalahkan tim Garuda. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua Grup B dengan 4 poin, unggul 2 poin dari Filipina yang berada di posisi ketiga. Di puncak klasemen, Vietnam kokoh dengan 6 poin. Skenario pertandingan ini semakin menarik karena hasil laga Filipina melawan Vietnam pada Rabu, 18 Desember, akan mempengaruhi peluang kedua tim. Jika Filipina gagal menang atas Vietnam, maka laga melawan Indonesia akan menjadi penentu hidup dan mati bagi mereka. Bagi timnas Indonesia, kemenangan atas Filipina akan memastikan tiket ke semifinal tanpa bergantung pada hasil tim lain. Namun, jika hasilnya tidak memuaskan, peluang Indonesia bisa terancam. Situasi ini membuat pertandingan nanti layaknya final bagi kedua tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap optimistis skuad Garuda mampu melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 meski hasil di fase grup sejauh ini belum memuaskan. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup B dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Timnas Indonesia telah melakoni 3 laga di Grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda memulai turnamen dengan kemenangan atas Myanmar. Namun, performa mereka menurun dalam 2 pertandingan berikutnya. Hasil imbang melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, dan kekalahan dari Vietnam membuat harapan sebagian besar supporter mulai memudar. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap melihat peluang untuk lolos ke semifinal. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa target utama turnamen ini adalah memberi pengalaman kepada pemain muda, meskipun ia percaya anak asuhnya masih mampu bersaing hingga babak semifinal. Saat ini, Vietnam memimpin klasemen Grup B dengan 6 poin dari 2 pertandingan, setelah mencatatkan 2 kemenangan beruntun. Indonesia menyusul di posisi kedua dengan 4 poin dari 3 laga, sementara Filipina berada di peringkat ketiga dengan 2 poin hasil 2 kali imbang. Laos, yang juga mengoleksi 2 poin, berada di posisi keempat. Myanmar berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Dengan posisi ini, timnas Indonesia harus memenangkan laga pamungkas melawan Filipina untuk memastikan langkah ke babak semifinal. Usai kekalahan dari Vietnam, Shin Tae-yong menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos. Saya tetap mempersiapkan tim untuk ke semifinal. Kami percaya kami bisa melaju ke babak selanjutnya, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah laga kontra Vietnam. Pertandingan penentu antara timnas Indonesia dan Filipina akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu, 21 Desember 2024. Laga ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda untuk membuktikan kemampuan mereka dan menjaga asa melaju ke semifinal. Dengan posisi yang cukup menantang di Grup B, kemenangan atas Filipina adalah harga mati bagi timnas Indonesia.
Klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Laos versus Timnas Filipina sudah diketahui. Duel tersebut berakhir seri 1-1 di New Laos Stadium, Vientiane, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laos unggul duluan lewat gol bunuh diri Michael Baldisimo, 34. Sementara, Filipina sukses menyamakan skor 1-1 lewat Sandro Reyes, 77. Hasil itu membuat Laos mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara, Filipina juga mengumpulkan 2 angka dari 2 laga. Skor seri tersebut justru menguntungkan Timnas Indonesia. Skuad Garuda masih berada di puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4 dari 2 laga. Sebentar lagi, Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam. Duel itu akan berlangsung di PHU To Provincial Stadium, PHU To, Minggu, 15 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Vietnam sendiri meraup 3 poin dari 1 pertandingan. Penting bagi Indonesia untuk mencuri paling tidak 1 poin dari laga tandang kali ini. Dengan begitu, Indonesia akan tetap berada di puncak klasemen usai matchday 3. Sebab, anak asuh Shin Tae-yong tidak akan bermain di matchday 4 yang berlangsung 18 Desember 2024. Setelah itu, Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Timnas Filipina. Pertandingan tersebut akan berlangsung Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berikut klasemen Grup B Piala AFF 2024. 1. Indonesia, main 2, menang 1, seri 1, kalah 0, poin 4, selisih gol 1, 4-3. 2. Vietnam, main 1, menang 1, seri 0, kalah 0, poin 3, selisih gol 3, 4-1. 3. Filipina, main 2, menang 0, seri 2, kalah 0, poin 2, selisih gol 0, 2-2. 4. Laos, main 3, menang 0, seri 2, kalah 1, poin 2, selisih gol 3, 5-8. 5. Myanmar, main 2, menang 0, seri 1, kalah 1, poin 1, selisih gol 1, 1-2. Bentrokan Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam pada penyisihan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Fitri PHU To, Minggu, 15 Desember 2024, bakal syarat emosi. Setelah Thailand dan Malaysia, berikutnya Vietnam adalah seteru berat bagi Timnas Indonesia. Laga ini merupakan reuni kali pertama, setelah Timnas Indonesia 2 kali memukul sekaligus memupus harapan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tak hanya sukses mengalahkan The Golden Star Warriors pada laga kandang dan tandang dengan skor 1-0 dan 0-3. Namun, pelatih asal Korsel itu juga membuat arsitek kondang Eropa, Philippe Troussier, meletakkan jabatan pelatih Vietnam dan pulang ke Prancis. Namun, kondisi timnas Vietnam lalu dan sekarang sudah berbeda. Pada 21 dan 16 Maret silam, timnas Indonesia bisa 2 kali menjinakkan Vietnam karena diuntungkan situasi internal saat itu sedang kurang harmonis. Akibat rentetan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Philippe Troussier digoyang publik Vietnam. Apalagi timnas Indonesia, yang diperkuat beberapa pemain hasil proses naturalisasi, berada 1 tingkat di atas Vietnam. Bergabungnya Jai Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Hom Haye, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choyaon, dan Sandy Walsh membuat Vietnam seolah jadi inferior. Misi balas dendam itulah yang diusung Kim Sang-sik dan pemain timnas Vietnam saat menjamu Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di Piala AFF 2024 kali ini. Apalagi sesama warga negara Korsel yang syarat prestasi saat jadi pemain dan, kini, sebagai pelatih, Kim Sang-sik tentu tak begitu saja dipermalukan Shin Tae-yong. Kim Sang-sik tentu saja tak mau bernasib sial seperti Philippe Troussier. Kim Sang-sik pasti termotivasi mengikuti jejak pendahulunya asal negeri Ginseng, Park Hang-seo yang sukses kalah jadi juru taktik timnas Vietnam periode 2017 hingga 2023 silam. Park Hang-seo memberi Vietnam gelar juara Piala AFF 2018 dan 2022. Park juga mempersembahkan medali emas SEA Games 2019 dan 2021 bersama timnas Vietnam U23. Selain itu, Park membawa Vietnam lolos ke perempat final Piala Asia 2019 dan menembus fase grup akhir kualifikasi Piala Dunia 2022 untuk bersaing dengan negara-negara kuat macam Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Vietnam juga menjadi runner-up di Piala Asia U23 2018 serta lolos ke semifinal Asian Games 2018. Sementara Shin Tae-yong harus realistis dengan kekuatan timnas Indonesia yang mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun saat ini.
Materi ini jelas jauh dari kekuatan timnas Indonesia yang 9 bulan lalu menggulung Vietnam. Shin Tae-yong tipe pelatih keras kepala dan berambisi besar.